Halo, selamat datang kembali di Durians di Koi 89. Kita akan ngebahas soal dunia ikan koi lagi hari ini. Tapi yang kita bahas hari ini soal pakan ikan koi. Jadi yang akan kita bahas nih hari ini, kita bahas loh, ini bukan gue doang. Gue berharap kita bisa bertukar pikiran sambil ngobrol lewat kolom komen di bawah. Jadi judul konten kali ini, gue itu lagi mikir banyak banget yang nulis di KPK, komunitas pecinta koi di Facebook, ataupun di komunitas koi lainnya dan di penghobi lainnya yang suka ngebahas apakah boleh ikan koi dikasih pakan ikan lele. Karena ada tuh salah satu pakan lele yang murah meriah dan sangat ngetop. Itu katanya banyak dipakai dengan penghobi ikan koi untuk memberi pakan koinya di rumah dan katanya sehat, alias sehat-sehat aja tuh. Nah, masalahnya di sini kembali ke kita nih. Yang kita bahas hari ini adalah bagi penggemar koi ya, bukan breeder koi alias petani ikan koi. Kalau itu gue berlepas diri, dalam arti gue nggak ngerti, no comment. Karena gue bukan petani ikan koi, gue bukan breeder, tapi gue adalah perawat ikan koi, koi keeper. Gue cuma merawat ikan koi di kolam rumahan di rumah gue. Nah, buat teman-teman yang sama kayak gue, sebagai penghobi ikan koi biasa, koi rumahan di kolam rumah, mau bikin ikan koinya sehat, kita akan jawab nih, dan kita akan jabarkan satu persatu menurut versi gue dan teman-teman ya. Apakah pakan ikan lele itu cocok dan aman dan cukup bisa membesarkan ikan koi? Kita jawab nih. Yang pertama, banyak banget yang bilang katanya bisa tuh ikan gue aman-aman aja. Kalau kata gue, itu kebetulan aja lagi aman-aman aja, tapi mungkin ada efek jangka panjangnya. Sekarang gini deh, satu, kalau menurut gue, pakan lele tidak cocok untuk ikan koi. Ingat ya, tidak cocok bukan berarti tidak aman. Tapi bisa jadi nggak aman. Kenapa nggak cocok? Kandungannya, ingredients-nya, baik vitamin, protein, dan lain-lainnya, itu nggak cocok dengan pola diet ikan koi kita. Ikan koi kita tentunya membutuhkan lebih banyak spirulina untuk warna kulitnya, protein dan juga lemak untuk gemukin badannya, dan vitamin-vitamin lainnya. Karena ingat, koi itu lebih ringkih daripada ikan lele. Ikan lele mah emang ikan maco, di lumpur aja hidup, nggak ada airnya, ya kan? Yang kedua, pakan lele itu bisa membuat ikan koi buncit atau dropsy. Kenapa? Karena ingat, pakan ikan lele yang murah meriah itu kalau teman-teman mau buktiin, taruh di kolam pasti ngembang kan. Nah, kebayang nggak kalau kita kasih ke koi kita makan, lalu tuh makanan ngembangnya di perutnya ikan koi kita. Makanya banyak banget kejadian penghobi ikan koi yang ngasih makan koinya dengan pakan lele, ikannya jadi buncit-buncit, bukan gemuk. Bedain ya, gemuk sama dropsy. Yang buncit itu sama buncit. Mau punya ikan koi buncit kayak gue. Iya. Yang ketiga, soal pakan lele untuk ikan koi. Pakan lele itu karena murah dan juga emang kualitasnya ya jujur di bawah ya, rendah, akan cepat ngotorin kolam kita. Ingat ya, ikan koi ini kita rawat bukan merawat ikan koinya, tapi rawatlah airnya, maka air akan merawat ikan koi kita. Kebayang nggak lo? Pakan lokal yang murah-murah aja untuk ikan koi masih agak ngotorin kolam. Lo pakai pakan lele, lebih ngotorin kolam. Berarti kalau parameter atau kualitas air kolam kita nggak baik, otomatis koi kita bakal sakit dan cenderung bisa mati. Kemungkinannya besar. Mau punya ikan koi yang kayak punya orang-orang 6 bulan, setahun sekali mati, ada yang 2 bulan sekali mati. Nggak mau dong. Kita mau yang sampai belasan tahun, puluhan tahun. Amin. Karena emang ikan koi bisa umurnya panjang kalau kita ngerawatnya bener. Jadi why not? Janganlah pakai pakan lele, pakai pakan yang bagus. Yang keempat, seharusnya teman-teman juga mikirin, ada loh yang ngasih pakan ikan koinya itu pakan lele dicampur pakan kucing, katanya untuk gemukinnya lah, untuk kulitnya lah. Hello, itu pakan kucing ya.
pakan lele ya, kandungannya semua dibuat dengan pabriknya, dengan perusahaannya, pasti sesuai kebutuhan setiap hewan itu. Ikan koi ya ikan koi menurut gue. Yuk, kenapa harus pakan ikan koi? Kalau teman-teman mau kasih pakan lele katanya karena murah meriah, loh, pakan koi yang lokal banyak banget yang murah meriah, tapi bagus. Karena ingat, ada tuh pakan ikan koi yang warna-warna merah, gue nggak sebutin mereknya, itu 5.000 sampai 7.000 per plastik. Ya itu sih buat gue nggak rekomendasi. Kenapa? Karena dia cuma pelet doang, kita nggak tahu kandungannya apa, karena nggak ditulis, nggak jelas. Mungkin tepung doang. Yuk, kenapa nggak teman-teman beli pakan ikan koi yang ya murah, terjangkau, nggak mahal, tapi jelek-jelek, bukan berarti jelek ya, tapi jelek-jelek intinya, bukan semahal pakan impor. Kandungannya dan dibuat oleh perusahaan yang emang khusus membuat pakan untuk ikan koi, nggak sembarangan. Contoh, ada Breeder Pro, dipakai itu karungan, harganya murah lagi. Itu oleh para breeder ikan koi. Kenapa nggak beli itu? Beli karungan di rumah, lu bisa pakai sebulan 2 bulan kalau emang kolam lu kecil. Oh kebanyakan lo, beli aja. Sebulan 2 bulan baru habis. Irit kan? Dan ikan koi lu juga cukup kebutuhan vitaminnya, lemaknya, proteinnya untuk dia tumbuh sehat dan juga tumbuh besar. Seperti maunya kita semua kan. Ada juga Hero. Oke deh, Hero gak mahal tapi masih terjangkau. Ada Hoki dan merek lainnya ya. Jadi saran gue, pakai deh prinsip begini. Lebih baik kita nih ngasih ikan koi kita sekali 2 kali makannya sehari, dan jumlahnya sedikit, nggak gitu banyak, tapi pakannya berkualitas. Ingat, berkualitas nggak harus yang impor atau yang mahal. Kita lagi ngomongin soal pakan yang murah meriah tapi bermanfaat dan juga bagus. Daripada kita ngasih ikan koi kita dengan pakan lele atau pakan yang murah, super murah, meriahnya super-super, bisa 5 kali, 6 kali sehari, nggak ada guna. Lebih baik yang 2 kali sehari tapi jumlahnya dikit, tapi pakannya berkualitas, daripada pakai pakan yang nggak jelas, apalagi pakan lele atau apalagi pakan kucing. Jadi inget ya teman-teman, cuman ingetin doang nih, memberikan ikan koi pakan itu, walaupun lo bilang gua nggak kayak lo Yan, gila gedein koi mulu, growing fast mulu. Iya, walaupun lo nggak mau kayak gue, minimal lo harus bisa niatnya ngebikin dia sehat dengan jangka waktu yang panjang. Dan otomatis kalau dia hidupnya udah lebih dari 3-4 tahun, gede sendiri kok ikan koi lo. Asal kolamnya juga cukup mumpuni, baik luas maupun kedalamannya. Nah, itu tuh pendapat gue pribadi lo. Gue ngebuat konten ini karena banyak banget yang nulis dan pede-pede lagi bilang ikan koi dikasih pakan lele aman-aman aja tuh, murah meriah. Gue bingung karena banyak yang murah juga kok pakan-pakan ikan koi lokal kayak Breeder Pro tadi gue sebutin dan lain-lain. Kenapa nggak pakai pakan itu aja yang jelas-jelas dibuat emang oleh perusahaan yang besar dan emang untuk ikan koi, kebutuhannya dapat semua tuh, protein, lemak dan lain-lainnya. Nah, itu karena itu pendapat gue pribadi. Yuk kita sekarang lihat pendapat teman-teman di KPK nih, komunitas pecinta ikan koi, yang pernah gue baca komen di salah satu postingan member KPK yang ngebahas soal pakan lele untuk ikan koi. Yuk kita baca rame-rame gimana pendapat mereka dan teman-teman bisa jadi pertimbangan sendiri. Masih mau pakai pakan ikan lele atau pakan kucing untuk ikan koinya? Kalau gue sih enggak.
Itu deh pendapat gua pribadi dan juga pendapat teman-teman penghobi koi lainnya soal penggunaan pakan lele atau pakan lainnya untuk ikan koi. Banyak yang pro dan kontra, tapi lebih banyak nggak setujunya kan? Yang lebih banyak seperti gua nggak setujunya. Teman-teman yang nonton gimana nih? Setuju apa enggak? Tulis ya komennya di bawah. Gimana pendapat lo soal pakan lele untuk ikan koi? Gak apa-apa, kita bertukar pikiran kok. Kalau ada yang setuju nggak akan kita bully, karena kita punya pendapat masing-masing. Kalau bisa tulis apa alasannya juga ya. Nah, yang kedua, gue juga mohon maaf nih buat teman-teman yang emang penggemar ikan koi, memelihara ikan koi di rumahnya, yang lagi nonton konten ini, tapi selama ini ternyata bertahun-tahun pakai pakan lele, dan teman-teman yakin itu sehat-sehat aja. Gue minta maaf, gue ini tidak dalam rangka menghakimi teman-teman, tapi cuma sekedar berbagi atau bertukar pikiran. Yuk, kalau memang gue yang salah, gue akan perbaikin. Tapi gitu pun sebaliknya, kalau emang teman-teman yang salah, ayo dong diperbaikin, biar ikan koinya di rumah pada sehat dan bisa tumbuh besar. Kebutuhan vitamin, protein, lemak semua jadi tercukupi. Gitu ya. Jangan lupa di subscribe kalau emang suka dengan channel gue The Rians dan konten ini. Dibagikan, di like, ayo dong. Dan yang mau nanya-nanya, pengen marah-marah sama gue, pengen ngata-ngatain gue, pengen ngirimin pakan ikan, pengen ngajak kerjasama, boleh DM aja dan follow ya Instagram gue. Itu juga ada Instagram clothing store gue juga soalnya jualan t-shirt. Ini brand andalannya, PPF Gear dengan temanya Sumatran Tigers. Salam Nifiki Goy, salam satu hobi, sehat-sehat semuanya. Masih corona, jangan berkerumun, jangan ngumpul-ngumpul, yang ada kerjaan buat akun YouTube bikin konten. Ya. Cheers baby. Assalamualaikum. Bye bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.